Terima kasih. Hamba dapat merasakan kasih-Mu begitu dekat. Pelukan-Mu begitu erat. Keluarga Saat Teduh tak ada satu pun yang sendiri lagi. Engkau adalah Bapa bagi yang tidak berayah, suami bagi yang tidak bersuami. Engkau membuat hidup kami lengkap, tidak kekurangan apa-apa, sebab Engkau adalah gembala hati dan gembala jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu setiap hari sering kami abaikan, kami mengakui. Tapi mulai hari ini, sejak Saat Teduh bersama kami diajarkan, mulai hari ini kami akan teliti dan jeli melihat ketika Engkau menunjukkan sayang-Mu kepada kami. Hati kami tidak mau lonely lagi, kami tidak mau merana lagi, hati kami tidak mau mengeluh, sebab kami punya Bapa seperti diri-Mu. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Anak bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kita akan belajar tentang kasih Bapa ya, tapi saya kasih judul begini. Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang. Karena kita seringkali abaikan. Kita harus mengenali bahasa kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita. Bapa itu diam-diam mencurahkan berkat. Tapi kita aja yang kurang peka, kita anggap itu semuanya kebetulan. Padahal kalau Tuhan itu menunjukkan sayangnya, itu terlalu kelihatan sebenarnya. Kalau kita mengerti ini, hati kita akan kuat dan tabah melalui apa saja. Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang? Saya ambil dari Rut pasal yang kedua, ayat 14-23. Karena panjang ayatnya, saya akan baca sampai ke tengah, lalu habis itu saya jelaskan satu persatu. Boas di sini adalah prototipe Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Anggaplah Boas adalah Tuhan seperti Tuhan bagi kita. Boas bagi Rut. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya. Boas bilang gini sama Rut, datanglah kemari, kemarilah. Makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, yaitu Rut, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, Boas ini bos besar, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, maksudnya si Rut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka Rut memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya berhenti di sana. Saya jelaskan dulu ayat per ayat. Boas ini lambangnya Tuhan Yesus. Rut seperti gereja, mempelai wanita. Boas ini usia sama Rut terpaut jauh. Jadi boleh dikatakan juga meskipun mereka akhirnya jadi suami istri, Boas berkali-kali kalau memanggil Rut itu menyebutnya anakku. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga seperti mempelai pria wanita, tapi juga seperti bapak dan anak. Nah, Boas ini begini, dia ngomong begini, ketika sudah waktu makan, lagi mau makan ini lagi feast, panen atau perayaan tuayan. Mereka ini semuanya adalah petani dan Boas adalah juragan. Boas adalah konglomerat di Bethlehem waktu itu. Ketika sudah waktunya makan, setelah mereka pesta penuaian, berkatalah Boas kepada nyanya di sini Rut, datanglah kemari. Sebuah gerak-gerik yang ramah. Ayo sini, gak apa-apa, ayo ikut aja. Padahal Rut itu tidak on staff, dia tidak ada dalam payroll. Rut itu bukan siapa-siapa, Rut itu notabene seorang pengemis, seorang janda. Permisi boleh gak ya saya pungut bulir-bulir dari jelai-jelai yang jatuh itu. Karena memang ada hukum Taurat, yaitu janda dan yatim piatu bisa memungut di tanah orang Israel. Ketika mereka panen, kalau ada yang jatuh, Tuhan memberikan perintah kepada umat pilihan Allah. Janganlah dibersihkan sampai kinclong tuh tanah. Sisakan untuk orang-orang susah. Tips lah ya buat mereka atau uang kecil. Jangan perhitungan sampai ke sen-sennya. Nah, Rut ini sebenarnya boleh termasuk golongan pengemis. Dia adalah
seseorang yang mengharapkan bantuan diakonia atau belas kasihan. Tapi Boas itu bisa panggil dia, datang yuk ke sini. Kerajaan Allah itu kerajaan inklusif. Kerajaan yang mengundang setiap orang untuk datang. Dia bukan kerajaan eksklusif, hanya untuk kaum elit saja. Lihat ini, sekalipun Boas sama Rut jauh, Rut itu siapa? Boas ini seorang tokoh. Tapi Boas peduli, menoleh ke seorang janda, seorang fakir miskin. Datanglah kemari, silakan, ayo ikut makan. Wow, itu yang namanya penerimaan. Makan roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Bayangkan roti ya, lalu ada cuka seperti orang Eropa kalau makan roti kering itu lalu ditotol-totol sama cukanya begitu. Ya seperti itu. Ini Timur Tengah, rotinya mirip seperti Eropa. Celupkanlah suapmu ke dalam cuka. Saya jadi ingat misalnya kalau kaum Tionghoa merayakan Imlek di meja makan, bayangin meja makan yang bundar. Lalu semua sekeliling meja makan itu ambil sumpit tinggi-tinggi yang namanya yaesang. Itu makanan yang diangkat tinggi-tinggi, dicampur bersama-sama itu. Yang bisa berada di meja makan itu hanya keluarga dan kerabat dekat. Nggak mungkin tiba-tiba dari sebelah mana gitu datang orang yang tidak diundang lalu ikut-ikut nyumpit gitu. Semua kan liatin, kamu siapa? Nggak bisa. Karena itu perayaan pesta tahun baru orang Tionghoa. Tapi kalau orang Yahudi waktu panen, sama pentingnya. Yang bisa sama-sama celupkan suapmu ke dalam cuka, itu hanyalah orang-orang dekat, kerabat, family, dan juga para partner-partnernya. Rut siapa? Sadarkah Anda dan saya? Kita ini siapa? Di kalangan malaikat aja kita nggak layak. Tapi kita bisa mengambil perjamuan kudus di gereja. Perjamuan kudus itu kan cara Tuhan berkata, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Itu penerimaan, makanya perjamuan kudus itu harus dinanti-nanti di setiap gereja. Di Gereja Mawar Sharon, saya sebagai gembala selalu memimpin perjamuan kudus ya, di minggu keberapa. Setiap bulan, itu dinanti-nanti. Karena perjamuan kudus itu atau Holy Communion itu artinya acceptance atau penerimaan. Di situ kita diingatkan, kita ini keluarganya Tuhan. Tuhan itu menerima kita sungguhan sebagai anggota keluarganya. Ayo ikut, kamu masuk sekalian. Makanya itu nggak boleh sembarang partisipasi. Kalau yang belum dibaptis, cepat dibaptis. Sadari mengapa dia dibaptis. Kenali maknanya, jangan asal-asalan ikut liturgi. Tapi orang yang hatinya nggak beres, bereskan dulu hatinya. Ampuni yang bersalah kepadanya. Dan kalau dia salah orang lain, minta maaf dulu, kembalikan. Jangan sembarangan. Penerimaan Tuhan itu nggak boleh dianggap murahan. Pada waktu seorang konglomerat berkata kepada seorang yang bukan siapa-siapa, kamu ikut yuk ke meja ini. Ayo, nggak usah di ujung sana. Karena kamu adalah family. Ayo ikut sama-sama, angkat sumpitnya, kita campur bareng-bareng. Celupkan ke dalam cuka ini. Wow, makan satu pinggan sama Tuhan. Makan satu pinggan. Itu cukanya kan di tengah. Seperti bumbu gitu, seperti kecap. Atau seperti saus tomat. Sama-sama dicelupkan di sana kan. Wow, kita pasti merasa tersanjung. Wih, aku ini siapa ya? Misalkan kalau satu meja itu selebriti semua. Wah, selebriti yang gak tanggung-tanggung, yang kelas A di dunia. Lalu dia lihat kita seorang waiter atau seorang pegawai restoran, dia berkata, kamu ikut sama-sama, ayo celupkan, kita makan roti bareng-bareng. Wow, pasti kita selfie, beritahu sama teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi sama aku hari ini di tempat kerjaku. Aku diajak duduk bareng loh, makan sama-sama. Wah, itu loh cara Tuhan menunjukkan sayang. Ketika dia terima kita. Kita harus bangga kalau kita bisa berdoa, Bapa kami yang di dalam sorga. Kita sebut dia Bapa, kita nggak ditampar malaikat, kita tidak dianggap menghujat. Itu status tertinggi sekalipun hari ini mungkin kita masih bergumul dengan masalah kita. Sekalipun sekarang doa kita belum terjawab. Kita itu dikasih status sama Yesus. Dan perjamuan kudus itu diulang-ulang sebagai gentle reminder setiap bulan. Kita itu diingatkan lagi, kita ini siapa?
Jangan nilai Tuhan dari apa yang Tuhan bisa beri sama saya. Untungnya apa aku ikut Yesus. Jangan nilainya begitu dong, sama Tuhan tuh nggak boleh menilainya secara lahiriah. Tapi ingatlah kita itu diangkatnya. Hari ini kita itu bisa menyembah Tuhan masuk hadirat Allah. Dan kita disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow. Lalu duduklah ia kan, ayat 14b, di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang bahkan ada sisanya. Saya mau tunjukkan karakter Rut di sini. Ayat ini berkata makanlah Rut sampai kenyang itu bukan berarti dia makan sampai bersendawa. Makan sampai kenyang ini bukan kenyangnya dipol-polkan, bukan. Kalau Anda baca sekali lagi dengan seksama, sebenarnya dalam bahasa Ibraninya itu kesannya begini. Makanlah Rut sampai kenyang bahkan ada sisanya, bunyinya begini. Makanlah Rut sampai kenyang, tapi nggak terlalu kenyang, namun dia sisakan untuk mama mertuanya di rumah. Dia permisi, dia berkata, cukup bagi saya Tuan. Tuan Boas, saya cukup makan sekian, makan saya memang nggak banyak. Ya, Rut seorang perempuan, dia jaga badan. Lalu dia berkata, tapi kalau Bapak berkenan, boleh nggak saya ambil beberapa ini untuk mertua saya di rumah. Toh semua orang tahu statusnya. Dia itu tidak berhak di sana. Dia itu dibelas kasihani oleh tuannya. Jadi dia sekalian aja kalau memang dibelas kasihani, dia mintakan belas kasihan untuk orang lain. Jadi dia makannya tanggung-tanggung, nggak maksimal, supaya dia bisa tapaukan pulang. Pulang untuk mama mertuanya yang sama-sama janda, Naomi namanya. Saya rasa di sini kita harus mengerti bahwa sekalipun Tuhan menunjukkan sayang, kita itu jangan sampai nggak tahu diri. Sama Tuhan tuh nggak boleh terlalu berani. Meskipun Tuhan itu sama kita tuh brol-brolan, Tuhan nggak obralan ya, kasih karunia-Nya itu mahal. Tapi Tuhan tuh nggak pernah perhitungan. Makanya orang yang hatinya penuh dengan kasih karunia, orang itu nggak akan perhitungan sama orang lain. Apalagi perhitungan sama Tuhan, aku pelayanan kok begini, kok begini sibuk, aku pelayanan dapat apa. Kalau orang itu hatinya penuh dengan grace, kasih karunia, dia nggak akan gitu sama siapa-siapa. Tapi meskipun demikian, sekalipun Tuhan kita tanpa batas kasihnya sama kita itu tidak boleh aji mumpung. Kalau kita doa sama Bapak aja, doa Bapak kami ajarkan, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Tuhanlah yang tahu bagaimana memberi berlebihan. Tapi kita kalau minta itu, mintalah apa yang Anda butuhkan. Yang Anda inginkan boleh, tapi mintalah dengan tulus. Mintalah dengan rendah hati. Mintalah dengan hormat yang disertai ucapan syukur. Tuhan menunjukkan sayang. Sayangnya nggak tanggung, kita dikasih status. Kalau hanya dikasih gaji atau sekedar diberkati, itu belum seberapa. Berkat mana lebih besar? Nggak peduli kalau stafnya itu bayarannya tinggi. Misalkan dia seorang CEO atau direktur utama, kalah sama putra mahkota. Putra mahkota memiliki seluruh warisan ayahnya. Yang situ hanya makan gajian. Kita itu dikasih status. Kita nggak perlu dicairkan, hari ini Tuhan jangan dijadikan ATM. Jangan dijadikan itu. Sekalipun hari ini tidak dikeskan segala berkatnya pada kita, kalau kita punya Yesus, kita sudah punya segala sesuatu yang empunya kerajaan sorga, yaitu anak-anaknya. Makanlah Rut sampai kenyang, tapi dia sisakan. Setelah ia bangun untuk memungut pula, lihat itu Rut. Nggak mentang-mentang dia dikasihani lalu terima makanan gampang. Dia bangun untuk memungut pula. Sekalipun Tuhan sayang, kita harus bekerja. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya. Sebelum dibaca lagi ya. Jadi perintah Boas pada pengerja-pengerjanya tanpa sepengetahuan Rut. Dengan kata lain, diam-diam tahukah Anda Tuhan itu rasan-rasan kita di sorga. Saya dan Anda, kita berhak untuk curiga sama Tuhan, curiga yang baik dan benar. Jangan-jangan Tuhan rasan-rasan ini ngomong sama pengerja-pengerjanya. Tuhan bilang begini, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut loh ya. Janganlah ia diganggu. Kata janganlah ia diganggu itu artinya janganlah kamu pelit sama dia. Jangan tahan ya berkatnya. Konsep kita selama ini kan diganggu setan. Kita percaya bahwa Tuhan itu suka tahan-tahan. Ya kan? Tuhan itu
jual mahal sama kita. Jadi kalau kita mau berkat apa gitu ya, atau apalagi kalau kita mengharapkan mujizat itu jarang sekali di antara kita itu percaya bahwa asal kita percaya saja. Kita pasti mikirnya apa ya, harus gimana ya, karena kita itu sudah biasa dengan sistem berhala. Harus dikerjain dulu kita ini penyembah-penyembahnya, baru sebelah sana itu ngasih sesuatu. Jadi mau puasa berapa lama lah, harus doa sekian lah, harus menggores-gores tubuh lah, harus bagaimana lah. Gimana ya Pastor Philip supaya diurapi ya, supaya harus puasa berapa hari ya, supaya doanya dijawab. Bukan itu sih. Puasa tujuannya nggak begitu. Puasa ada tujuannya sendiri, tapi saya nggak bahas hari ini. Tapi kita punya pikiran bahwa Tuhan itu suka tahan. Padahal kalau kita baca ayat ini, Boas sorgawi kita itu bilang sama malaikatnya, kalian jangan pelit ya sama dia ya. Luar biasa lah. Dan Boas memerintahkan pengerjanya agar Rut bisa memungut, perhatikan ini, bukan dari bulir. Kalau di pasal sebelumnya, Rut bilang gini sama Naomi, Mama aku keluar rumah ya daripada nganggur di sini, nunggu mati. Aku mau kerja di ladang orang yang murah hati, aku mau memungut bulir-bulir. Perhatikan kata bulir, itu unitnya satuan. Berkas itu ikatan. Makanya ada ayat yang begini di Mazmur, yang menabur dengan mencucur air mata, akan menuai dengan sorak-sorai dan membawa pulang apa? Berkas-berkasnya. Berkas tidak untuk fakir miskin, berkas untuk perusahaan. Yang bulir yang jatuh itu boleh diambil, jadi dibulatkan ceritanya. Dibulatkan naik ke atas. Misalnya kalau makan sesuatu, beli sesuatu 95.000, kasih 100.000 nggak usah kembali. Itu berarti bulir. Tapi kalau makan 100.000, ngasih 1 juta, itu bukan tips. Itu hampir gaji. Berkas itu ikatan dari pungutan yang begitu banyak, diikat-ikat peronggokan. Dan di sana Boas memerintahkan, kalian jangan kira aku mau kasih dia bulir ya. Aku mau dia pulang bawa berkas ya. Jadi kalau sampai dia ambil dari berkas, kalian jangan ganggu dia ya. Oh hebat ya, Tuhan itu murah hati itu beneran. Bahkan ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 16 ditambahkan sama Tuhan. Boas ngomong begini, bahkan nanti ya, kalau sampai dia nggak ngambil berkas, karena kelihatannya wanita ini nggak murahan. Dia nggak akan ambil berkas, dia pasti mungut bulir. Buktinya di ayat 15 tadi dikatakan, setelah dia kenyang dapat tapawan atau bisa bawa pulang rantangan untuk mamanya, diizinkan. Dia bangun untuk memungut jelai lagi. Jadi jaga-jaga in case ya, maka Boas bilang gini sama pengerjanya, kalau sampai dia nggak ngambil berkas, kamu harus ciptakan berkas dari bulir-bulir yang jatuh, tolong kalian hari ini kerjalah yang teledor. Pernah tahu nggak Tuhan itu bisa perintahkan malaikat untuk teledor, untuk jatuhkan bulir-bulir saking banyaknya. Anda dan saya kira kita kena hoki apa hari ini? Kita mengalami keberuntungan ini. Wow, what a good luck bahasa Inggrisnya. Wow, aku tuh beruntung hari ini. Bukan, itu ada sutradaranya di baliknya. Dia beritahu kamu harus menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia meninggalkannya. Pura-pura, ups, aduh sorry, oh jatuh, ups jatuh. Bawa berkasnya jatuh beberapa, talinya memang dilonggarkan. Bro, jatuh ke tanah. Udah gak boleh diambil. Wah gak boleh nih, pasti nanti bos marah sama saya. Pura-pura mereka bicara. Ruth diam-diam mendengar di belakang. Wow, aku beruntung sekali hari ini. Terima kasih bapak-bapak, karena Hukum Taurat berkata yang sudah jatuh ke tanah lagi, gak boleh dipungut. Jadi dia senang sekali berbinar-binar. Wah hari ini mama makan. Bisa makan masuk kulkas ini bisa 1 bulan. Dan akhirnya mereka ngomong satu sama lain, pinternya drama. Tahukah Anda ketika sorga bersandiwara demi mencurahkan berkat kepada Anda? Dan ada perintah dari sang raja, jangan berlaku kasar terhadap dia, alias kalian kalau sandiwara jangan ketara ya. Tuhan tuh nggak lebay apa ya, lebay. Tuhan tuh nggak selalu mau tampil muka, itu enggak. Ada banyak sekali mujizat dan berkat yang Tuhan berikan pada kita, tapi Tuhan menolak untuk keluar muka.
NN no name, dia tidak mau membubuhkan tanda tangan. Cara Tuhan menunjukkan sayang itu tidak seperti beberapa orang-orang yang merasa dirinya donatur. Dia harus cap namanya di sana. Oh Tuhan nggak gitu. Orang kalau kayanya tanggung, yaitu manusia, itu bisa demikian. Tuhan kita itu kayanya tidak terhingga, malah nggak begitu. Makanya itu semakin mulia seseorang itu biasanya semakin rendah hati. Makanya Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Ini dia Boas sorga kita. Waktu saya baca gini tuh saya berkata, oh wow Tuhan luar biasa ya. Untung tuh si Ruth. Lalu Tuhan berkata sama saya, loh Ruth itu kamu. Oh iya ya, Ruth itu kita. Wah betapa beruntungnya kita punya Tuhan ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Coba lihat, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Kalau Anda punya bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, Anda lihat di belakang sendiri. Kan ada kamus kan. Coba Anda lihat eva itu 36 liter. Mana mungkin lah pulang bawa 36 liter itu loh. 36 liter gandum. Nggak mungkin lah itu kalau antara teledor banget hari itu banyak yang di PHK. Harusnya CEO perusahaan itu yaitu Boas atau pemilik ownernya pasti berkata kalian semuanya merugikan company. Enggak, soalnya yang memang mau rugi ya bosnya sendiri. Karena bosnya cinta wanita itu. Tahukah Tuhanmu itu kalau mengasihimu mau merugi? Bapak merugi seorang putra satu-satunya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, dia berikan anaknya yang tunggal. Kalau dia bisa merugi di Kalvari, masa sekarang gak berani merugi for you and me? Patahkan semua pikiran bahwa Tuhan itu pelit, bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan gak begitu. Cuman kalau memang betul hari ini tidak diberikan semua yang kita mau, itu pasti Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan, apa yang belum kita butuhkan. Ini bukan bulir ini seeva itu. Menurut saya itu berkas. Diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Lihat ya, mertuanya lebih pengalaman. Ruth ini polos-polos aja dia ini. Tulus-tulus polos-polos. Tapi mertuanya itu jauh lebih experience. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu ayat 18. Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Maka berkatalah mertuanya kepadanya ayat 19. Mertuanya tahu apa yang sedang terjadi. Waktu dia mungkin raba itu bulir-bulir gandumnya. Waktu dia cium seperti ini yang jatuh bukanlah pinggiran ini. Ini jatuhnya dari tengah-tengah ini. Semua yang jatuh ini produk yang bagus. Ini konspirasi nih. Mamanya tahu. Kadang-kadang jemaat gak ngerti. Dibutuhkan mama rohani. Gereja itulah mama rohani. Gereja itu kan mempelai wanita. Kadang-kadang gereja bersuara seperti firman seperti ini. Di gereja Mawar Sharon saya kerap kali ajarkan pada jemaat. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Engkau diberkati, engkau diberkati. Salah, ini bukan hoki. Bukan. Wanita tuanya tahu. Gereja itu tua usianya. Rohnya gereja, Roh Kudus itu sudah ada bersama dengan kita sekian lama. Tahu bisa membeda-bedakan roh. Ini bukan roh kebetulan. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Syok dia. Di mana kamu mungut? Ini ladangnya siapa kayak gini? Mama kira ini kalau enggak, ini kalau bukan karena kamu, ini bukan hokimu, ini bukan peruntungan. Ini kesengajaan, ini kesengajaan ini. Jangan-jangan nanti dipecat massal ini. Kalau sampai begini, kok seorang fakir miskin seperti kamu bisa memungut 36 liter gandum terbaik, gandum wagyu lagi. Ini the best quality, ini kualitas A ini. Lalu dia langsung tahu apa yang Tuhan kerjakan. Diberkatilah. Lihat ayat 19b. Kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini. Ini bukan keteledoran. Ini kesengajaan. Blessed is that man, whoever he is. Siapapun dia. Lalu diceritakannya kepada mertua itu. Pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sekarang coba saya tanya kepada keluarga Saat Teduh. Nama orang pada siapa kita bekerja hari ini ialah Yesus. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Naomi langsung tahu siapa itu Boas. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Ruth perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku,
Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Ayat 21, Rut cerita sama mamanya lagi, mama mertuanya. Tuan Boas ini berkata sama saya, "Mah, kamu tetap dekat ke pengerjaku ya. Tetaplah dekat pengerja-pengerja saya sampai mereka selesaikan seluruh amanat agung. Penyabitan ladangku. Kamu dekat terus. Kamu bergereja terus gitulah. Kamu harus berada di pelayanan yang tetap. Dekat sama hamba-hamba Tuhan dan saudara seiman. Tuhan titipkan pada gereja." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum. Musim menuai hingga telah berakhir suatu hari nanti. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Tahukah? Salah satu wujudnya Tuhan sayang sama kita adalah memberikan kepada kita penggembalaan tetap dan ladang pelayanan yang tetap. Di situ kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berbuah, dan kita akan terus menuai kasih karunia. Ya, saya katakan dalam bahasa Inggris dulu, ministry is God's love to us. Banyak orang kira ministry itu, pelayanan itu adalah cintanya kita pada Tuhan. Lebih tepatnya cintanya Tuhan ke kita, karena Tuhan cinta kita, Tuhan izinkan kita melayani Dia. Dan melayani maksud-maksudnya. Makanya jangan sampai attitude sikap hati kita salah. Banyak orang hari ini dalam pelayanan sudah salah sikap hatinya. Peruntukannya itu loh salah pelayanan. Ada orang merasa dengan pelayanan dia memiutangi Tuhan. Ada orang juga mengeluh. Wah, kenapa pelayanan gini-gitu? Wrong attitude, sikap hati yang salah. Ada orang juga merasa pelayanan, ada pula yang menggunakan pelayanan sebagai sebuah pancingan untuk bisa membuat seseorang itu ke gerejanya. Saya rasa itu nggak tepat juga. Pelayanan itu perlindungan. Pelayanan itu tempat tetap. Karena Tuhan sayang kita, Tuhan kasih kita gereja yang baik. Tahukah Anda? Church is God's gift to men. Meskipun gereja tidak sempurna, Tuhan berkata, dekatlah pada pengerja-pengerjaku, supaya kamu terus bertumbuh, supaya kamu terus berbuah, supaya kamu terus menuai, masuk dari satu musim menuai jelai ke musim menuai gandum, gandum jelai, hingga berakhir masa anugerah suatu hari nanti. Bagaimana Tuhan menunjukkan sayang? 3 poin tolong Anda catat. 1, dengan menerima kita sebagai anggota keluarganya. Nggak sabar perjamuan kudus nanti, waktu saya pimpin lagi di gereja next time, very soon. Saya tunggu ya nanti ya, Jemaat Gereja Mawar Sharon, saya tunggu di gereja kita tercinta, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Kita rayakan status kita, kita diingatkan, sekalipun kita bisa jatuh dalam dosa, kita tidak akan jatuh dari status. Tuhan itu mengasihi kita, dan saya percaya kalau kita bertobat, Tuhan bisa pulihkan orang yang hari ini hidup dalam kesalahan. Cepat kembali, statusmu itu lebih berharga. Cepatlah balik pada Yesus. 2, bagaimana Tuhan menunjukkan sayang dengan mencipta kesan keberuntungan atas kita. Tuhan yang menciptakan kesan, aku beruntung hari ini. Not really. Tiap kali Anda merasa itu, Anda harus rasakan belayan Tuhan. Cepat-cepat bersujud kepadanya dan berkata, aku tahu Tuhan sebenarnya itu adalah Engkau. Meskipun Engkau tidak mengatakan, mengucapkannya, aku tahu Tuhan yang dibalik semua kebetulan ini. Tuhan kan? Iya kan? Terpujilah nama Tuhan. Setiap kali kita ada kesan, kok beruntung ya aku ya? Aduh, my plan works. Rencanaku terjadi, bahkan melampaui dugaan saya. Bahkan lebih bagus yang saya rencanakan. Tiap kali begitu, jangan pikirkan berkatnya, jangan elukan rezekinya, dan jangan megahkan keberuntungannya. Cepat masuk ke ruang doamu jikalau Anda dekat sebuah ruang atau Anda berada di mana. Kalau nggak di mana-mana, ruang doamu bisa ada di hatimu. Cepatlah masuk ke dalam ruang suci itu, tempat rahasia Anda berkomunikasi dengan Allah. Diam-diam bisikkan ke telinga Bapa. Thank you ya. I know it was you. I know it is you. Aku tahu ini
Engkau. Ini bukan keberuntunganku. Tuhan suka mencipta kesan keberuntungan atas kita. He's the God of surprises. Dialah Allah yang penuh dengan kejutan indah. 3, kalau Tuhan, bagaimana Tuhan tunjukkan sayang sama kita dengan memberi kita ladang pelayanan yang tetap. Itu berarti tempat penggembalaan. Saya bersyukur hari ini Tuhan sayang kepada keluarga Saat Teduh. Dan Tuhan akan menggembalakan keluarga Saat Teduh selalu di rumput yang hijau dan air tenang. He loves you. Jangan lari dari dia lagi. Yang salah, cepat bertobat dari kesalahannya. Yang sudah sungguh-sungguh, ayo semakin nyaman dekat Tuhan. Karena kita punya Allah Bapa yang sangat cinta kita. Kasihnya itu gak terselami. When you think you know how much He loves you, waktu kita kadang-kadang merasa tahu seberapa dia mengasihi kita, kita akan dibuat dia terkejut sekali lagi. Dan kita akan dibuatnya terpukau. Engkau mengasihi aku jauh lebih dari yang kuduga. Haleluya. Aku patahkan dalam nama Yesus setiap roh bunuh diri. Setiap roh penolakan dan roh kepahitan. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni, yang menyimpan dendam di hati. Dan setiap jiwa yang menolak dirinya. Ada juga orang-orang yang berkata, aku ini adalah bayi yang dikandung di luar nikah. Dan Anda tertolak dengan fakta. Karena itu Anda terus tertuduh dalam nama Yesus. Tuhan tidak membuat kesalahan ketika Anda dilahirkan. Tuhan yang menenung bahkan di dalam kandungan papa mama. Di dalam kamus Tuhan tidak ada kesalahan. Jikalau Anda dikandung dalam dosa, Tuhan pun telah menebus di Golgota. Kita semua adalah karya tebusan. Dalam nama Yesus aku patahkan setiap roh bunuh diri in Jesus name. Saya melihat ada orang-orang yang ada banyak goresan-goresannya di tubuhnya. Anda suka melukai tubuh. Anda gak berani mati, tapi mau mati. Tuhan sembuhkan orang itu. Ada seorang pria yang begitu. Tuhan Yesus menjamahmu saat ini juga. Badannya besar, tinggi. Tapi saat ini saya bisa melihat seorang pria yang tegap, menangis terseduh. Karena Kristus menjamahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kista di rahim seseorang. Tuhan angkat kistanya. Dan tidak jadi dokter mengangkat rahimnya. Kista aku tengking dalam nama Yesus, kau pergi. Kista kau tercabut, kalau gunung pun bisa hengkang masuk ke laut. Apalagi kista yang lengket sekalipun di dalam rahim seseorang. Rahim itu aman. In Jesus name, dalam nama Yesus. Rahim itu tidak diangkat. Yang diangkat oleh Tuhan adalah kistanya. Dalam nama Yesus, tangan medis, pisau operasi tidak akan kena ke perutmu. Tuhan menyembuhkan Anda. Sekarang juga dengan mujizat. Ada satu orang anak kecil, bukan kecil lagi, tapi seorang anak yang masih SD. Tapi motoriknya bermasalah. Dari kecil dia mengalami gangguan. Hari-hari ini dia akan berjalan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sembuhkan motorik seorang anak kecil. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan sembuhkan. Ibu, Bapak, Tuhan sembuhkan putra Anda. Dalam nama Yesus, ajak dia, tuntun pelan-pelan mulai berjalan. Sebab pergelangan kakinya sudah kuat. Syarafnya Tuhan sembuhkan. Sekarang juga setiap goresan yang saya lihat, seperti ada goresan luka-luka pada syarafnya, seperti ada cakaran itu sekarang mulus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ulurkan tangan ke depan untuk setiap permohonan doa yang mulai rame, banjir ke dalam media kami. Tuhan Yesus jamah di dalam nama Yesus. Aku perintahkan saat ini juga setiap demon spirit, setiap roh jahat untuk pergi. Setiap kuasa kegelapan untuk hengkang dalam nama Yesus. Khususnya suicidal spirit. Roh depresi, pergi in Jesus name. You need to go. You must go. Dalam nama Yesus. Go away. Aku bebaskan tawanan itu di dalam nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, sembuhkan yang satu itu Tuhan. Jamah yang menderita, yang bergumul, Tuhan tilik sengsaranya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anda bisa tulis hashtag CG supaya kami bisa follow up. Saya terbeban karena saya ini bukan penginjil, saya ini gembala sidang. Beban saya terbesar adalah domba semuanya harus menemukan rumah pengembalaannya. Kalau belum ada, Anda belum menemukan tempat pengembalaan, Anda belum ditangani dengan baik, kami ingin sekali untuk bisa menjadi tempat itu di mana Ruth dekat dengan pengerja-pengerjanya, Boas. Saya akan terus kepikiran kalau masih ada domba yang tersesat, masih ada domba yang tidak berumah, masih ada anak Tuhan tapi anak jalanan. Kalau memang itu Anda, tulis hashtag CG, saya minta tim segera follow up mereka, arahkan ke CG terdekat supaya mereka punya komunitas yang sehat, mereka punya keluarga dalam iman. Haleluya, mari kita angkat tangan kita. Terimalah kasih Bapa, terimalah kasih setia dari Tuhan Yesus, terimalah roh kasih dari Allah Roh Kudus menyertaimu selama. Dalam nama Yesus, amin.